pokoknya asik. Kalian nanti bisa DM dia juga, bisa ajak ngopi juga, ajak nongkrong, mungkin juga ajak touring juga bisa ya. Oke. Yang pasti sekarang gua kasih bocoran Doi masih jomblo. Enggak, itu nanti ya. Oke. Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi di channel Papa Bikers. Dan kali ini gue punya konten spesial. Nah, kenapa spesial? Karena gue ngundang bintang tamu. Ya, bintang tamu. Tapi benar, kali ini gue nggak sendiri. Gue ngundang salah seorang owner dari CBR 250R Sumbar ya. Jadi Doi ini adalah seorang pemilik sekaligus pengguna Honda CBR 250R generasi pertama yang sekarang motornya udah berusia hampir 4 tahun ya. Ya lebih kurang 3 tahun 9 bulan. Nah, kita bakal tanya dikit tentang pengalaman Doi selama ini memakai Honda CBR 250R. Nah, baik, perkenalkan ini bintang tamu gua hari namanya Bro Huda. Nah, nama lengkapnya siapa? Yasrul Huda. Yasrul Huda. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat ini agak-agak mirip Dylan Car ya. Ini Dylan Car versi kearifan lokal Sumatera Barat ya. Ini beneran. Beneran dia seorang anak motor. Dan pastinya pengalamannya naik motor juga lumayan ya. Udah sering kemana-mana naik CBR. Dan kita bakal tanya dikit tentang pengalaman Doi memakai motor Honda CBR 250R ini. Oke. Baik, Bro Huda, apa kabar? Sehat? Sehat. Ya, ini kita masih dalam era new normal ya. Jadi kita masih harus jaga jarak. Nah, kita harus pakai masker. Dan kita mau nanya dikit nih tentang motornya Honda CBR 250R-nya. Oke, ini kemarin beli motornya tahun berapa nih? Masih ingat nggak? Tahun indennya 2016. Inden 2016, oke. Dan pemakaiannya awal 2017. 2017, oke. Berarti sekarang udah hampir 4 tahun ya. Iya. Karena sebentar lagi udah 2021, oke. Nah, boleh cerita sedikit nih alasannya memilih Honda CBR 250R ini? Alasan saya sih kemarin milih CBR 250RR. Yang pertama dari desain Ya, oke. ya, dan kedua juga teknologi. Siap. Dan yang ketiga karena udah pernah searching juga cari tahu. Oke. Dan itu di torsinya sama powernya Tertinggi di kelasnya ya. tertinggi. Oke. Jadi alasannya sama guys. Jadi Doi ini beli motor dia survei dulu. Nah, survei dalam artian di googling dulu nih, kira-kira motor yang dibeli cocok enggak gitu ya. Nah, jadi alasan utama tetap desain. Nah, berarti Doi ini seorang konsumen dengan tipe visual ya. Artinya Doi pilih motor karena suka dengan faktor yang paling utama ini desain. Karena dibandingkan CBR generasi sebelumnya atau yang masih satu silinder, yang ini jauh lebih keren, jauh lebih joss. Oke, berarti tadi ini karena faktor desain, kemudian juga faktor spesifikasi. Nah, akhirnya Doi ya, Bro Huda memilih motor Honda CBR 250R ini. Nah, karena ini adalah generasi pertama. Nah, sekarang kita mau nanya nih. Udah tahu kan CBR punya varian terbaru sekarang ini? Udah ya. Yang sekarang pakai embel-embel SP ya. Iya. Nah, SP artinya yang versi yang sekarang ini mengalami peningkatan dari sisi power. Kemudian juga ada penambahan fitur-fitur seperti quick shifter dan assist and slipper clutch. Kemudian juga ada perubahan di sisi grafis ya, ada warna baru ya. Dan kira-kira nih menurut Bro Huda nih dengan CBR yang sekarang keluar nih yang masih 2 silinder, penilaiannya seperti apa nih pendapatnya nih? Nilainya sih bagus ya bang. Bagus ya. Karena udah dilengkapi dengan quick shifter. Oke. Dan powernya juga naik. Nambah ya. Nambah. Mungkin diberi sama itunya yang terbaru dah bang gitu ya. Oh, oke, livery terbaru ya. Siap. Dan desainnya tetap dipertahankan yang itu bang, yang karena desainnya masih itu bang, masih bagus ya bang, sampai sekarang juga masih itu bang. Faktor desainnya masih ya. Oke. Baik, berarti penilaiannya dengan yang baru ini positif berarti ya? Iya. Oke, karena Doi udah 3 tahun lebih ya, atau nyaris 4 tahun memakai generasi pertama dari Honda CBR 250R ini. Ini motornya di depan gua. Nah, kita bakal tanya dikit nih. Nih Bro Huda punya pengalaman apa aja nih yang positif maupun negatifnya tentang Honda CBR 250R ini? Kita mulai dari mana dulu nih? Yang positif dulu deh. Yang positifnya sih dulu waktu teman ngajak
mau nguji power gitu. Oh, Nah, ngajak waktu iya. track day ya? Iya. Oke. Waktu kemarin pas ngambil ini motor Mhm. dan teman juga penasaran dengan torsinya Ya. dan dicobain lah gitu. Cobain. Pas dicobain waktu itu ya itu sih Bang, maksudnya itu sama dia itu di luar prediksi lah gitu Bang ya. Waktu itu pasti nganggapnya kena 1 cc gitu kan, Ya. sama-sama 2,5 gitu. Dan ternyata jauh gitu Bang, di luar itu, di luar dugaan gitu. Berarti ini pernah diajak trek-trekan ternyata guys ya. Jadi tadi ingat yang namanya trek-trekan jangan di jalan raya ya. Kalau mau trek-trekan kalian cari tempat yang sepi deh, yang ibaratnya yang tidak mengganggu arus lalu lintas seperti itu. Oke, selain itu berarti apa lagi nih pengalaman? Yang selain itu sih itu yang positifnya mungkin di teknologi ya Bang. Teknologi, oke, ya. Fiturnya gitu. Karena CBR 250RR ini udah yang pertama kayak seperti lampu di stop lamp semuanya sen itu kan udah full LED, LED, benar. dan speedometer juga full LED Siap. dan ada riding mode, Remote, oke. throttle by wire dan ada itu di speedonya juga lengkap gitu pemberitahuannya di sana. Oke. Dan banyak sih gitu Banyak Bang. ya. Siap. Oke, nah kita sekarang bakal tanya ini. Jadi kesan-kesan yang selama ini dirasakan setelah 3 tahun lebih memakai Honda CBR 250R ini apa aja nih? Silakan, Bro. Kesan pas make motor ini pas waktu lagi ikut touring lah bareng teman gitu kan, jadi lebih bisa dimudahkan lah gitu seperti ngatur speednya gitu kan. Bukan tenaganya ya. Bisa diganti reading mode-nya gitu kan, ini semuanya jadi lebih itu sih lebih mudah gitu di itu pas mengendarainya gitu. Berarti ini kalau riding mode berarti kita bicara mengenai faktor teknologinya juga ya. Iya. Seperti itu ya. Ini dengan riding mode-nya terasa nggak gimana sih kelebihan riding mode itu? Ada pengalaman nggak dulu? Oh kerasa sih Bang. Dulu pernah kan dulu teman juga pas dia fans yang motor yang lain gitu kan. Bilangin reading mode itu cuman formalitas gitu kan atau itu doang gitu kan. Jadi pas nyobain langsung emang terasa sih Bang itu yang mode comfortnya dibatasin gitu kan, sportnya udah lebih kencang lagi dan sport plusnya lebih nyentak lah gitu Bang, lebih kencang lagi gitu. Berarti ini yang terasa adalah dari teknologi dari itu riding mode ya. Ini dengan riding mode itu emang doi merasakan nih bahwasanya itu bukan gimmick doang gitu. Nah jadi dari mode comfort, sport dan sport plus itu memang terasa bedanya terasa. Gitu. Jadi ya teman-teman juga udah buktiin berarti ya. Iya udah buktiin. Oke, berarti kesimpulannya ini kalau dari ceritanya Bro Huda nih ya, kalau kesan positifnya adalah dari teknologi yang ada di motor ini memang terpakai gitu. Terpakai dalam artian posisinya pada saat mau kencang tinggal ganti riding mode, pada saat mau pelan tinggal ganti aja. Dan itu pun memang terasa sama doi. Nah, kesan-kesan negatifnya nih atau kesan yang nggak enaknya gitu. Kalau nggak enaknya sih, kalau saya pribadi cuman satu ya Bang ya. Ngerasain pegal, itu aja sih Bang. Itu juga kalau di awal-awal gitu kan, awal nyobain gitu kan, makin lama udah kebiasaan, kurang lebih 2 bulanan udah nyaman ya? Iya udah nyaman kayak biasa lagi. Nah, jadi ini guys ya, kalau kalian pakai motor dengan ergonomi yang racy ya, dalam artian dari posisi stang dia mungkin lebih nunduk ya, itu pasti badan kalian tuh akan terasa pegel nih. Nah, pegalnya dari mana? Jangan mulai dari yang lain-lain dulu. Yang pertama itu telapak tangan.
Kalau motor kalian racing ini artinya nunduk ya, Iya. bro ya. Nah, jadi bro Yasrul Huda ini butuh waktu 2 bulan, nah sekitar 2 bulan itu udah merasa nyaman gitu. Nah sama nih kayak gue pertama riding pakai motor ini, gue bawa ke Maninjau. Dari sini ke sana tuh sekitar 130 kilo lah kurang lebih. Dan itu emang terasa pegel semua dari telapak tangan ya, Iya. sampai ke lengan ya. Bahkan sampai ke punggung juga pegel ya, faktor U mungkin ya. Tapi enggak lah, dia masih muda. Kalau gue ya faktor U ya. Oke, selain pegel apalagi nih kesan-kesan yang terasa mungkin yang nggak enaknya gitu. Saya rasa itu aja sih bang. Itu aja ya. Berarti kalau untuk ergonomi wajar lah ya, kalau untuk motor yang desainnya seperti ini ya, yang nunduk ya pasti akan terasa pegel ya. Oke, nah pernah jatuh nggak sama motor nih? Nah kita bicara yang agak ekstrim dikit ya. Pernah jatuh nggak sama motor nih? Jatuh sih alhamdulillah belum ya, Bang, Belum. ya. Alhamdulillah, Tapi jangan didoain. sampai ya, jangan sampai ya. Oke, kemudian ini kan gue lihat nih motornya nggak pakai frame slider nih Heeh. dan nggak ada lecet, artinya emang motor belum pernah jatuh kayaknya. Nah, kira-kira nih Bro Huda, tips aman berkendaranya nih dari seorang CBR 250R owners ya. Boleh kasih tips aman dalam berkendara nggak dengan motor CBR-nya ini? Kalau tips sih untuk yang mungkin udah yang pernah nyobain, mungkin udah tahu ya bang, ya udah nyobain dengan cc yang sama, mungkin dia udah tahu. Tapi bagi yang baru pengen ngerasain atau pengen itu bikin atau mempunyai itu motor yang 2,5 ya, mungkin harus diitin dulu beradaptasi dengan Adaptasi itu. dulu, oke. Dari kayak contoh saya gitu bang ya, dari sebelumnya belum pernah nyobain yang motor yang cc 2,5. Siap. Yang pertama makainya itu lumayan jauh sih bang, dari kabupaten ke pusat kota gitu kan. Oh, iya. Kurang lebih 5 jam. Jadi di jalan itu ya baik itu ada yang mancing untuk kencang atau apa gitu ya, nahan dulu lah bang gitu, harus beradaptasi dulu sampai udah terbiasa. Berarti kuncinya adalah adaptasi dulu, karena tanpa adaptasi proses kalian untuk bisa tune dengan motor ini juga gak bakalan lancar ya. Nah, oke, ini habis ini besok ada rencana touring kemana lagi nih? Ada teman kemarin bang pas, tapi udah janjian, Oke. dia ngajak ke Aceh Wih, 0 km. kilometer 0, oke. Nah, Bro Huda udah bilang berikutnya adalah ada rencana akan berkunjung ke Aceh. Nah, mudah-mudahan nanti perjalanannya lancar dan dapat sampai ke tujuan dan kembali dengan selamat ya. Amin ya. Untuk yang nonton video kita ini, kira apa pesan dari Bro Huda? Nah, ini dia. kalau pesan saya untuk itu bagi yang mau beli motor, lebih itulah bang, mungkin jangan lupa dijaga dan dirawat gitu, karena kalau nggak tidak dirawat gitu, itu berisikonya sama diri kita sendiri dan motor sendiri. Oke, artinya beli motornya jangan lupa dirawat seperti itu, dan pastikan kalian juga dapat berkendara dengan aman seperti Bro Huda bilang tadi ya. Pakai riding gear-nya juga harus yang cukup untuk kita pakai, yang melindungi diri kita, dan pastikan berkendara itu nggak hanya sekedar speeding ya, nggak hanya sekedar ngebut, tapi juga lebih mengutamakan keselamatan. Oke guys, demikian vlog singkat gua kali ini ya, sore ini di konten kali ini bersama Bro Yasrul Huda. Nah, kalian bisa follow IG-nya di tuan_muda_16. Nah, kalian bakal lihat foto-foto kerennya bersama motornya Honda CBR 250R. Dan orangnya low profile kok, orangnya asik. Kalian nanti bisa DM dia juga, bisa ajak ngopi juga, ajak nongkrong, mungkin juga ajak touring juga bisa ya. Oke. Yang pasti sekarang gua kasih bocoran, Doi masih jomblo. Enggak, itu nanti ya. Oke. Baik, terima kasih yang udah nonton. Jika ada mungkin yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kami masih sama-sama muda ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Gua Papa Bakers pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.